Shalom, saya Pendeta Yohanes Eten, pelayanan di Resort GKE Tebang Benua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amos pasal 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, kami ingin mendengarkan sabda-Mu yang penuh kuasa. Hadirlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, agar hamba-Mu dapat memperkatakan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ajar pula kepada kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Amos pasal 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Bangsa pilihan ditolak Allah. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku? Hai orang Israel, demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menentukan orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaptor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan, sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa. Seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku. Yang mengatakan malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tetap menyusul penuai, dan pengirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung akan menirikkan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu dalam hidup kita pernah diberikan atau memberikan sesuatu yang berharga dalam hidup kita.
Di saat kita di posisi yang memberi dan pemberian kita tidak dihargai dan disia-siakan atau tidak diindahkan, tentu kita merasa kecewa dan tidak jarang kita berpikir untuk tidak akan kita memberikan lagi kepercayaan itu lagi. Karena harapan kita ketika kita memberi, maka pemberian kita harusnya bisa bermanfaat. Amos 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-15 memberikan kita gambaran bahwa umat Israel yang dianugerahkan oleh Allah, yang masuk hitungan umat yang keluar dari tanah Mesir menjadi umat pilihan Tuhan, sepatutnya mereka hidup benar menikmati anugerah Allah itu. Namun nyatanya mereka lebih menyesuaikan hidup mereka dengan bangsa-bangsa lain dan berkubang dari dosa. Saudara seiman yang dikasihi Tuhan, karena umat Israel yang tegar tengkuk, maka Allah menghukum mereka dengan memecah kerajaan mereka pada masa Rehobeam. Wilayah Israel terbagi menjadi Israel dan Yehuda. Israel dengan 10 suku di wilayah utara, dan Yehuda dan Benyamin di wilayah selatan. Kehidupan rohani wilayah utara semakin jauh dari Tuhan, sehingga mereka hancur di tangan Asyur. Amos menyatakan hukum Tuhan. Allah menyatakan ke-10 keturunan Yakub akan punah. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, kegagalan umat Israel ini menjadi pembelajaran buat kita. Pertama, ketika Allah memberikan kepada kita suatu kepercayaan dalam panggilan kita, janganlah kita sia-siakan panggilannya. Mungkin terkadang kita sulit memahami panggilan Allah. Namun ketika kita sadar bahwa Allah memanggil kita pasti punya maksud dan tujuan, maka dimanapun Tuhan tempatkan kita, maka Tuhan ingin kita bermanfaat dan menjadi berkat. Yang kedua, kita harus sebagai orang yang bersyukur. Syukuri setiap panggilan Tuhan. Kalaupun ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan panggilan Tuhan, terima itu sebagai bagian dari proses iman. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan sambil tetap menjalankan dan mengerjakan panggilan Allah. Percayalah, setia menjalankan panggilan Tuhan tidak akan kecewakan, dan ketika kita pun setia dalam menjalankan panggilannya, pasti tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah setia dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami ya Allah, agar dimanapun kami ada dan berada, kami tetap menjadi berkat di tangan Tuhan.
menjalankan tugas dan panggilan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kami, karena kami percaya ketika kami bersandar kepada kuasa Allah, maka kasih dan setia Tuhan tidak akan mengecewakan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.